Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Nurul Ilmi, pemirsa channel Masjid Nurul Ilmi yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur atas segala limpahan rahmat karunia, hidayah, petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada kita, hingga pada kesempatan kali ini kembali Allah menjadikan kita sebagai pilihannya untuk sama-sama hadir dalam majelis ta'lim kali ini. Dan mudah-mudahan upaya-upaya kita untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh menjadi catatan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangannya, pengorbanannya, mujahadahnya Islam sampai kepada kita sekalian. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kajian kita taklim maghrib sampai isya pada hari ini kita coba angkat tema 6 alasan mengapa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan selama ini belum terlalu persis alasan atau sebab kenapa kita melakukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sama-sama memantapkan itu, dalam kajian kali ini kita coba melihat, sama-sama memahami 6 alasan kenapa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan kunci kemuliaan. Kemuliaan seorang hamba, kemuliaan manusia, karena ibadah dilakukan dengan niat ikhlas yang benar dan tujuannya tidak lain semata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu persatu kita coba kita lihat 6 alasan kenapa kita mesti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memang kita diciptakan oleh Allah ke permukaan bumi ini melalui perantaraan sebab kedua orang tua kita, tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah kita mafhum bersama di dalam Al-Qur'an, yang sering diperdengarkan kepada kita, bahwa penciptaan kita sebagai manusia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepadaku, tunduk kepadaku, patuh kepadaku, melaksanakan apa saja yang menjadi perintah-perintah Allah. Az-Zariyat ayat 56. Ini alasan pertama. Jadi kita dijadikan oleh Allah ke permukaan bumi ini semata ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi alasan pertama. Kenapa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma memahami ibadah ini tentu tidak hanya sebatas kita memahami ibadah mahdhah. Bagaimana kita sering melaksanakan sholat fardu 5 kali dalam sehari semalam misalnya. Tetapi ibadah itu mencakup seluruh apapun aktivitas kita dalam kehidupan keseharian, yang kesemuanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah di sisi Allah bernilai sebagai ibadah, sebagai abdi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita membahasakan ibadah yang dimaksudkan tentu tidak hanya sebatas sujud dan rukuknya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sholat 5 waktu, tetapi seluruh rangkaian aktivitas kita dari bangun tidur kembali tidur, dari pagi sampai kembali pagi, yang semuanya itu berdasarkan dan berangkat mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang suami misalnya mencari nafkah untuk anak dan istri dan keluarganya, niatnya ikhlas karena Allah, mengharap ridha Allah, maka ibadah di sisi Allah. Maka hampir seluruh apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, ketika kita menyandarkan, meniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya dalam setiap melakukan apapun hadirkan niat kita. Membantu orang, meringankan beban, niat karena Allah, ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Rasulullah, ketika kita membuang duri dari jalan saja, yang niatnya agar orang kemudian tidak terkena duri di jalan ini atau tidak terinjak duri ini, niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dinilai sebagai ibadah. Bahkan kata Rasulullah, senyum saja untuk memberikan kesenangan kepada orang lain, lalu kemudian setiap kita bertemu memberikan senyuman, maka itu pun juga dinilai sebagai ibadah. Sehingga memahami ibadah ini tidak literlek sebagaimana ibadah mahdah semata. Ibadah mahdah itu ibadah yang sudah diatur ketentuan dan syaratnya. Seperti sholat seperti yang kita lakukan tadi, itu sudah ada ketentuan-ketentuannya. Maghrib itu masuk jam 6 sekian sampai jam sekian, lalu kemudian isya jam sekian, ditentukan waktunya. Itu ibadah mahdah yang diatur, ada tuntunannya, dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW, lalu kemudian kita tiru, kita teladani, kita ikuti. Ada aturan-aturannya, tidak semaunya kita. Tetapi ibadah yang
di luar ibadah mahdah ini tidak tertulis, tidak ada ketentuan, tidak ada syariat yang mengatur sebagaimana ibadah mahdah yang ada ketentuan-ketentuan, petunjuk dan tuntunan yang mesti harus kita ikuti, yang tidak boleh semaunya kita. Tapi kalau ibadah gairu mahdah, kapan saja, di mana saja, itu boleh kita lakukan. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi alasan pertama kita kenapa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, mengapa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tanda syukur atas diciptakannya kita oleh Allah ke permukaan bumi ini. Memang kita tidak pernah minta, bahkan dari rahim mana kita dilahirkan tidak pernah kita minta kepada Allah. Tapi begitu saja Allah menjadikan dan menciptakan kita. Terjadi begitu saja, itu haknya Allah sudah. Maka sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan, kita dihadirkan ke permukaan bumi ini. Maka sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kita atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah, maka ini adalah bagian untuk kita menjadikan abdi, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita inginkan majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah hamba Allah. Tapi jauh lebih penting adalah pengakuan Allah bahwa kita ini hambanya. Itu yang ingin kita cari. Setiap kita ini hamba Allah. Tetapi yang kita gapai, yang kita ingin cari adalah bentuk pengakuan Allah kepada kita bahwa kita adalah hambanya. Siapakah yang dapat mendapatkan pengakuan sebagai hamba Allah itu? Ya, di antaranya adalah orang-orang yang bisa melaksanakan ketundukan, kepatuhan dari apa yang disyariatkan dan dituntunkan oleh Allah melalui syariatnya. Sehingga bentuk kesyukuran kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu majelis jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran surat Ibrahim, familiar ayat ini, tanda syukur itu ketika kita mau bersyukur lalu kemudian Allah akan tambah daripada kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Tapi ketika kita tidak mau bersyukur, maka apa kata Allah? Dia katakan, siksaku amatlah pedih. Lain syakartum. Artinya majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua ungkapan dalam Ibrahim ayat 7 ini. Kalau kita itu pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, lalu kemudian Allah tambah nikmat itu, tapi begitu kita kufur, ingkar atas nikmat yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan azab kita. Pemahaman yang sederhana saja, kalau kita menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmatnya, lalu kemudian tidak hanya sekedar kita mengungkapkan alhamdulillah, mengucapkan dengan lisan kita, lalu kita hanya sekedar memahami dan merenungi, mengartikan rasa syukur dalam hati kita, tapi mampu dan bisa mengimplementasikan dalam bentuk amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mensyukuri setiap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu sudah menjadi sesuatu yang bertambah-tambah kesenangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi orang-orang yang pandai bersyukur itu kenapa dikatakan Allah tambah? Karena dengan bersyukurnya dia sudah merasakan kelapangan dada, kenyamanan, kesurukan, kesyukuran yang diberikan oleh Allah, maka itu akan melapangkan dadanya, memberikan kenyamanan di dalam hatinya. Beda dengan orang yang ingkar dan kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Dikasih ini, dikasih itu, masih saja tidak mau bersyukur kepada Allah. Maka sebanyak apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, apa kata Allah? Begitu kita tidak mau bersyukur, azab yang datang. Azab pedih itu boleh jadi dengan kasat mata kita tidak melihat, tapi begitu kita rasakan nilai-nilai terima kasih kita atas nikmat itu, yang kemudian kita tidak syukuri, katakanlah nikmat yang kita dapatkan, nikmat yang kita terima, lalu kemudian kita tidak pernah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, sehingga kita sulit untuk bersyukur, maka azab Allah itu akan hadir. Dihadirkan di mana? Di perasaan kita itu pasti akan merasa tidak sama dengan orang yang mensyukuri nikmat yang diberikan olehnya. Dia akan merasakan kelapangan dada, tapi begitu orang tidak mau bersyukur, sempit, kecewa, sakit hati. Kenapa? Merasa kurang, merasa kurang. Maka ini pemaknaan majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi yang dengan kasat mata, semakin banyak kesyukuran kita kepada Allah yang lalu kemudian Allah tambah dengan kasat mata, yang kadang kala kita tidak bisa menduga dari mana rizki itu datangnya, tapi tiba-tiba Allah akan memberikan kepada kita. Kenapa? Karena kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan olehnya kepada kita. Banyakkah dia, sedikitkah kita? Maka syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka dengan mensyukuri, Allah akan ditambahkanlah rasa kesenangan dan kebahagiaan kita di dalam hati. Berbeda dengan orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah, pasti dia akan merasa kekurangan. Karena persoalan kebutuhan dan nikmat yang diberikan Allah kepada manusia, mau kaya dan miskin, ukurannya bukan berapa banyak yang kita terima, bukan berapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa butuh kita terhadap sesuatu. Semakin sedikit kita butuh terhadap sesuatu, maka semakin memberikan peluang kita menjadi orang yang bahagia. Nyambung Pak ya? Nyambung. Jadi kalau kita itu semakin banyak kebutuhan kita, ya, apalagi keinginan kita, nah, karena ini beda tingkatan ini antara kebutuhan dengan keinginan. Kalau butuh itu mau tidak mau harus kita penuhi kan? Tapi setingkatnya lagi adalah keinginan. Kalau keinginan oke lah, yang merupakan kewajiban yang mesti harus kita penuhi. Kebutuhan-kebutuhan pokok yang kalau kita tidak penuhi, pasti kita akan merasakan tidak nyaman dalam hidup ini. Tapi ketika kita sudah setingkat daripada kebutuhan, itulah keinginan-keinginan manusia. Semakin banyak keinginan-keinginan kita terhadap dunia, maka semakinlah kita merasakan kekurangan dalam hidup ini. Tapi begitu keinginan-keinginan semakin berkurang, maka disitulah semakin berkurang, maka di situ kita akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ukuran kaya dan miskin itu tergantung kepada keinginan kita. Maka orang-orang yang merasa cukup dalam hidupnya, dialah sesungguhnya orang yang kaya. Walaupun dengan kasat mata kita tidak punya mobil banyak, kita tidak punya kendaraan yang sebagaimana orang-orang kaya secara kasat mata, tapi sesungguhnya kalau kita maknai setiap apa yang menjadi kebutuhan apapun, lalu kemudian setingkat lagi daripada keinginan, lalu kemudian kita tidak merasakan itu,
semakin kita kurang terhadap kebutuhan dan keinginan, maka disitulah sesungguhnya kita menjadi orang yang kaya. Tapi sebaliknya, semakin kita merasakan kekurangan, sebanyak apapun, itulah yang disebutkan orang tidak berkecukupan atau kategori miskin dalam hidupnya. Maka kan kalau begitu rumusnya, ya kita berusaha menjadi orang yang kaya, walaupun dengan kasat mata kita tidak sebagaimana orang-orang kaya dan milioner. Tetapi penataan hati dengan rasa kesyukuran kita kepada Allah yang diberikan nikmat, lalu kemudian kita merasa cukup, itulah sesungguhnya orang yang kaya dalam hidup ini. Karena kita melihat kalau sudah harta berlimpah, uang banyak, lalu kemudian tidak mendatangkan kesyukurannya kepada Allah, maka dia pasti akan terus merasa kekurangan. Gelisah dia pikirkan terus bagaimana uang sebanyak-banyaknya dia kumpulkan, harta sebanyak-banyaknya dia kumpulkan, sehingga yang ada dalam pikirannya uang harta dunia yang tidak pernah berkecukupan. Maka sepanjang hidupnya dia akan merasakan yang namanya kemiskinan dalam hidupnya. Tapi begitu kita merasakan cukup dengan apa yang hari ini diberikan oleh Allah, sesungguhnya kita termasuk orang-orang yang kaya. Nah, itu yang menjadi keinginan kita. Betapa Allah sudah memberikan kenikmatan kepada kita. Nikmat sehat saja ini sudah sesuatu yang sangat luar biasa. Tidak sedikit orang-orang itu kepengin bermajelis seperti kita ini, tapi kadangkala dia tidak mampu. Boleh jadi kesehatannya sudah dicabut, rahmat kebaikannya sudah dihilangkan oleh Allah, sehingga ada keinginan tapi tidak mampu berbuat. Nah, kita yang hari ini masih diberikan rahmat, diberikan kebaikan oleh Allah, diringankan dan dimudahkan kita untuk mendapatkannya. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda syukur atas diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita patut dan wajib mensyukuri apapun yang menjadi kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Saya mungkin sering menyampaikan nikmat sehat itu, ya Allah ya Rabbi, luar biasa. Kita menuju masjid lalu kemudian ada hewan kecil masuk ke dalam mata kita, padahal kecil saja, itu sakitnya luar biasa. Sudah kita rendam, sudah kita tiup sama air, bagaimana mengeluarkan hewan kecil di mata ini, dia tetap lengket. Sudah ditiup, sudah direndam, akhirnya apa? Mata menjadi sakit. Apakah di area mata itu saja yang sakit? Tidak. Sakit mata yang menjadi sumbernya, tapi dia akan juga berefek kepada tubuh kita yang lain. Pusing, air mata, hidung melel, mulai demam, itu akan berpengaruh. Itu baru hewan kecil. Bagaimana hewan yang lebih besar? Kesandung batu, jatuh kita di paret atau terpeleset dan sebagainya. Jadi nikmat sehat itu sungguh-sungguh sangat luar biasa. Banyak orang-orang yang kemudian ingin melakukan amal-amal saleh, tapi dia tidak diberikan kelengkapan sebagaimana kita hari ini, sehingga sulit untuk mewujudkan amal-amal ibadah itu. Maka disinilah kita dituntut untuk terus bersyukur atas segala apapun yang kita miliki dan diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, resepnya saya sering menyampaikan, bersyukur itu berulang-ulang sering saya sampaikan, bersyukur itu jangan pernah melihat orang yang di atas kita, baik status sosialnya, finansialnya. Jangan kita lihat yang orang gede gajinya, jangan kita lihat orang yang tinggi pangkatnya, jangan kita lihat orang kedudukannya tinggi dari kita. Jangan.
Karena kalau itu yang menjadi gambaran-gambaran kita, maka apa yang kita miliki hari ini sulit untuk kita syukuri. Karena yang kita bayangkan adalah orang di atas kita. Wih, enaknya gajinya 10 juta, kita cuma 5 juta. 5 juta tidak kita syukuri, 10 juta yang kita membuat sedih. Makanya kalau rumus bersyukur itu melihat ke atas, nggak akan ketemu syukurnya. Ya. Giliran dunia, kita contoh orang yang di atas kita. Semestinya giliran akhirat, amal-amal ibadah baru tengok ke atas. Di situ prinsipnya yang harus kita bedakan. Ya. Kalau ada saudara teman kita setiap ke masjid paling duluan, nah itu yang harus diirikan. Ustadz Seluri, mana mbah kita itu? Nggak kelihatan. Oh ya, di sebelah bapaknya Ustadz Samsuir, ya, jalan kaki lagi, luar biasa. Nah itu yang semestinya kita irikan. Giliran urusan-urusan akhirat. Kalau urusan dunia mah nggak usah terlalu kita irikan. Ya, karena kalau kita sudah berprinsip yang seperti itu, insya Allah disitulah yang akan mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan hati kita. Apalagi mungkin di lembaga, di organisasi, di pekerjaan. Waduh, kalau kita hanya memikirkan itu, stres kita, kecewa kita. Orang baru-baru sudah manajer, orang yang baru masuk sudah tinggi jabatannya. Kita ini sudah lama tapi begini-gini aja. Sudah. Itu akhirnya mendatangkan semangat kerja turun. Kenapa? Yang dipikirkan orang lain. Tapi begitu kita melihat orang yang di bawah kita, status sosialnya, finansialnya, maka kita akan lebih banyak bersyukur kepada Allah bahwa banyak orang-orang yang ternyata dijadikan Allah tidak seberuntung kita hari ini. Jadi rumus bersyukur, jangan pernah melihat orang-orang yang di atas kita secara duniawi, tapi lihatlah orang-orang yang berkekurangan dibanding dengan kehidupan kita. Insya Allah itulah yang akan mendatangkan rasa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau almarhum Jainuddin MZ itu, dia menggambarkan orang yang punya pesawat pribadi, katanya jangan memikirkan orang yang punya jet pribadi, ya, tapi dia akan melihat ke bawah lagi. Dia punya pesawat pribadi, maka yang dia lihat itu orang yang punya mobil. Orang yang punya mobil jangan melihat orang yang punya pesawat, tapi dia lihat orang yang punya motor. Orang yang punya motor jangan melihat orang yang punya mobil, tapi melihat orang yang punya sepeda. Orang yang punya sepeda jangan melihat orang yang bermotor, tapi melihat orang yang jalan kaki. Orang yang jalan kaki jangan melihat orang yang bersepeda, tapi lihat orang yang tidak bisa jalan. Orang yang tidak bisa jalan jangan melihat orang yang bisa jalan, lihat orang yang tidak bisa ngapa-ngapain. Orang yang tidak bisa ngapa-ngapain jangan melihat orang yang, tapi lihat ada orang yang sudah tidak ada. Kan begitu konsepnya. Kalau rumus ini bisa kita coba pelan-pelan pahami, maka disitulah akan datang kebahagiaan dan ketenangan. Saking rasa bersyukurnya kita kepada Allah yang spontan diberikan oleh Allah, kebahagiaan itu ditambah oleh Allah. Tapi begitu sebaliknya, kita ingkar, kita kufur, maka apa kata Allah? Sedih, pedih azab yang diberikan oleh Allah. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu alasan yang kedua.
Jadi selain kita dijadikan oleh Allah memang untuk ibadah kepadanya, lalu kemudian sebagai tanda syukur atas segala nikmat yang diberikan olehnya kepada kita, lalu kemudian alasan ketiga, konsekuensi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa konsekuensi janji kita kepada Allah sehingga kita harus beribadah kepadanya? Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf 1:2, qalu bala syaitan alastu bi rabbikum. Ketika Allah mempertanyakan tentang Tuhan, siapa Tuhanmu, maka kita menjawab, Engkau Tuhan kami. Artinya apa? Sebagai bentuk konsekuensi kita bahwa kita sudah mengakui Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Tuhan, maka sudah bisa dipastikan sebagai konsekuensi setiap janji yang kita ucapkan, maka disinilah kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah, memenuhi konsekuensi atau komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsekuensi yang lebih kita bisa pahami, ungkapan syahadah kita kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bentuk komitmen kita, bentuk ikrar janji dan sumpah kita kepada Allah. Bersyahadahnya kita kepada Allah, mengakui Dia sebagai Rabb dan Muhammad itu sebagai utusan, itu mengandung konsekuensi. Konsekuensinya apa? Ya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu kita sudah mengakui, begitu kita sudah berkomitmen, begitu kita sudah berjanji, maka pasti ada konsekuensinya. Salah satu konsekuensinya di dalam perjanjian kita kepada Allah, apa yang menjadi perintah-perintah Allah, itu yang kita kerjakan. Apa yang menjadi larangan-larangannya, itu yang kita tinggalkan. Maka salah satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala adalah kita beribadah kepadanya. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tugas yang harus ditanamkan oleh setiap rasul kepada umatnya. Jadi para nabi dan rasul itu sejak Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh sampai kepada Nabi Isa, dan ditutup oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa misi yang sama. Bagaimana tauhidnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dan bisa mentauhidkan Allah satu-satunya Rabb, satu-satunya Tuhan yang menjadi sesembahan kita. Maka tidak pernah melenceng apa yang dibawa para nabi dan rasul yang diutus dari pertama sampai ditutup Nabiullah Muhammad SAW tentang ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu tunggal, Allahus samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Maka memurnikan ketauhidan kita kepada Allah, inilah yang menjadikan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menjadi tugas yang sudah diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, dan ditutup oleh Rasulullah Muhammad SAW membawa misi dan visi yang sama, yakni mentauhidkan Allah satu-satunya Rabb yang menjadi sesembahan kita. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kelima, alasannya Allah satu-satunya yang tepat disembah karena Dia Maha Kuasa.
kita sudah berulang kali mengucapkan di dalam Quran surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita masuk ke dalam ayat ini, maka di sini mesti kita benar-benar yakini, benar-benar kita pahami, benar-benar kita renungi bahwa tidak ada tempat kita menyembah dan tidak ada tempat pula kita meminta. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau pula lah kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kalau kita sudah meyakini Allah lah satu-satunya dalam kehidupan ini tempat kita bersandar, tempat kita bergantung, tempat kita meminta, tidak kepada yang lain, maka itu yang menjadi alasan untuk kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu akan terlihat dari pemahaman kita, ketauhidan kita, keimanan kita. Refleksi iman itu akan terlihat dengan amal-amal soleh kita, amal-amal ibadah kita. Semakin kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin kencang refleksi yang dapat kita rasakan, getaran yang dapat kita rasakan dalam hati kita terhadap Allah Sang Rabb yang kita yakini. Dialah yang menjamin kehidupan, dialah yang memberikan kehidupan, dialah segalanya dalam kehidupan ini. Maka dia kita tempatkan di tempat yang paling utama dan paling teratas, bahwa Allah segalanya dalam hidup ini. Nah, merawatnya ini memang butuh kesungguhan, butuh pelatihan. Karena tidak sedikit orang manusia, kalau dia sudah dihadapkan pada pilihan-pilihan selain Allah, boleh jadi dia akan terkalahkan dengan pilihan-pilihan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mahabbah kita, kecintaan kita, harus yang menjadi utama dan prioritas adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dihadapkan pada pilihan, dialah yang menjadi prioritas dalam kehidupan. Kenapa? Kalau hari ini kita cinta kepada harta, kalau hari ini kita cinta kepada keluarga, kalau hari ini kita cinta kepada pangkat jabatan kedudukan, semuanya akan sirna dan hilang. Kalau tidak kita yang duluan, mereka yang duluan meninggalkan kita. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika kita dicabut nyawa kita sekalipun, diwafatkan oleh Allah sekalipun, Allah masih tetap bersama kita. Kekal abadi Allah bersama kita bagi orang-orang yang memiliki keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang harus kita jaga dan harus kita rawat. Boleh, tidak dilarang kita cinta kepada selain Allah, keluarga, harta, uang, pangkat, boleh saja, tapi jangan jadikan prioritas. Tetap Allah yang kita jadikan prioritas, dan ini tentu tidak gampang. Di dunia hari ini, bahkan jauh sebelumnya, sebelum kita, godaan-godaan bagaimana dunia menggoda kehidupan kita, itu pasti dihadapkan pada persoalan-persoalan yang sangat berat. Tapi melatih dan belajar untuk kita prioritaskan rasa takut, rasa cinta, rasa mahabbah kita, rasa berupaya untuk dekat dengan Allah, itulah yang menjadi tujuan kehidupan kita. Maka majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini alasan yang kemudian kita mesti untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Jadi cukup penjelasan Allah dalam surat At-Talaq ayat 12 bahwa penciptaan langit dari ketujuh dan bumi yang serupa di antara keduanya, semuanya adalah kekuasaan Allah yang mengatur.
Maka kalau kita sudah memiliki keyakinan-keyakinan yang seperti ini, maka tidak ada pilihan. Itu yang menyebabkan kita bersemangat untuk sujud dan ruku ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adanya azab Allah di akhirat bagi orang yang tidak mengabdi kepadanya. Jadi kalau kita merenungi kehidupan ini akan berakhir, kehidupan ini ada batasannya, lalu kemudian kita sadar dan betul bahwa ada hari pembalasan, itulah yang menyemangati kita untuk terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak itu yang menyebabkan orang-orang kenapa tidak beribadah kepada Allah, karena sangkaannya hidup ini hanya sebatas hidup saat ini. Padahal keyakinan kita Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Artinya apa? Artinya Allah itu maha adil, yang nanti setiap apapun yang kita lakukan, setiap apapun yang diperbuat oleh manusia, tetap tidak lolos daripada pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia boleh jadi kita dikecewakan oleh orang-orang yang zalim, orang-orang yang aniaya, orang-orang yang tidak berpihak kepada dakwah, orang-orang yang selalu bagaimana kita berupaya untuk menegakkan agama ini, tapi ada orang-orang yang tidak suka, ada orang-orang yang tidak senang. Allah maha adil. Boleh jadi kita dihalangi dan dirintangi di dunia, tetapi bagi kita yang yakin terus bersemangat, dan justru itulah ladang-ladang amal-amal dan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bagian daripada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya keyakinan bahwa Allah akan memberikan azab orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kemudian menyebabkan kita bersemangat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak gampang ibadah ini, Pak. Tetapi tidak juga kita gampang tidak juga kita mudah-mudahkan gitu. Ya. Dia tidak terlalu berat, tidak kita berat-beratkan, tapi tidak gampang, jangan kita gampang-gampangkan. Contohlah yang kita rasakan. Ke masjid berjamaah ini saja, kalau kita tidak istilahnya itu sekuat-kuatnya untuk membiasakan diri, berat. Ya. Pekerjaan-pekerjaan wajib, ya, itu berat. Bagaimana kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sunnah kalau pekerjaan-pekerjaan wajib saja masih belum kita lakukan secara maksimal? Kenapa bangun malam itu ada janji Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang selalu sujud dan ruku di tengah malam sementara orang lain tidur? Karena memang tidak mudah. Ngantuk pasti, berat mata iya. Tetapi orang-orang yang dijanjikan oleh Allah menjadi mudah dia lakukan. Karena apa? Karena dia yakin betul dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selain diangkat derajatnya, dimuliakan kehidupannya, Allah juga semakin dekat dengan orang-orang yang berupaya mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang sudah istiqamah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bahwa kita diciptakan memang beribadah, yang kedua sebagai bentuk rasa terima kasih dan syukur kita atas nikmat yang diberikan olehnya kepada kita, lalu kemudian sebagai konsekuensi bahwa kita berjanji Allah satu-satunya Rabb dan Muhammad sebagai utusan dan Rasulnya, lalu kemudian ini adalah merupakan tugas yang dibawa oleh para nabi dan rasul sampai ditutup oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tetap mentauhidkan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Kemudian Allah lah yang kita yakini satu-satunya yang tempat kita meminta, tempat kita bersandar, tempat kita berlindung, tempat segala-galanya dalam kehidupan kita, sehingga dia menjadi sandaran utama dalam kehidupan ini. Kemudian kita yakin bahwa kelak nanti ada surga dan neraka. Keinginan kita meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita selalu minta kepada Allah kebaikan di dunia, kebaikan pula di akhirat. Berdoa dan munajat kita kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan terus-menerus oleh Allah untuk istiqamah beribadah, istiqamah bermajelis ta'lim, istiqamah menuntut ilmu, istiqamah terus berbuat baik. Semoga Allah selalu menjaga kita dari keistiqamahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada kesempatan kali ini sebagai pengganti yang semestinya kita mengkaji sirah Nabawiyah yang beliau berhalangan hadir, dan mudah-mudahan pengganti ini tidak mengurangi nilai daripada keinginan kita untuk melakukan perubahan perbaikan, khususnya kepada diri kami sendiri dan juga kepada Bapak Ibu, teman-teman jamaah sekalian. Mari kita kuatkan hati-hati kita agar kita termasuk orang-orang yang istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.